وإلى أرواح جميع أهلنا من أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وإلى أرواح جميع جماعة مسجد besar Ridwan ووصولهم وبروعهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Al-Mukarraman para orang tua hujjajul kiram, hadirin Bapak Ibu jamaah kuliah subuh Masjid Besar Ridwan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. InsyaAllah pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah berkahi ini kita akan lanjutkan kajian surah Al-Baqarah dari ayat 67 sampai ayat 73. Ayat 67 sampai 73 ini seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ubaidillah menjelaskan tentang asbab ataupun sebab nuzul diturunkannya hadhil ayat, ayat-ayat yang terkait dengan surah Al-Baqarah dari ayat 67 sampai 73. Dijelaskan dahulu ada seorang laki-laki kaya min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Kekayaannya ini cukup melimpah, namun seorang laki-laki ini tidak memiliki keturunan atau tidak punya anak, tapi dia memiliki ibnul akh ataupun keponakan. Dipastikan keponakannya itu yang akan mendapatkan warisan dari laki-laki yang kaya raya ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan warisan dari pamannya ini yang kaya raya, maka dibunuhlah
pamannya, yang kemudian setelah dibunuh diletakkan di tengah jalan, maka muncullah kasus di mana masyarakat mencari siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan terhadap seorang yang kaya raya, yang hartanya melimpah, karena memang tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada CCTV. Dan tentunya mereka masyarakat Bani Israel pada saat itu mencari jalan keluar untuk mencari siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan ini. Karena yang terbunuh ini adalah orang kaya raya, nggak punya anak. Nah, dipastikan warisannya jatuh kepada ponakannya, cuma keponakannya ini kagak sabar, pengen buru-buru dapat harta apa? Warisan. Maka mamangnya dia apain? Dibunuh. Nah, untuk mengungkap siapa sebenarnya yang membunuh seorang kaya raya ini, maka bangsa Bani Israel ini masyarakatnya menghadap Nabi Musa alaihissalam, minta solusi bagaimana caranya mengungkap pembunuhan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 67, yaqulu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ketika berkata Musa liqaumihi, kepada kaumnya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kamu, antazbahu baqarah, untuk menyembelih seekor sapi. Nah, ini solusinya hanya ini. Setelah mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, solusinya tidak rasional, kagak masuk akal. Bagaimana bisa mengungkap pelaku pembunuhan, namun solusinya adalah diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Sapinya di sini sapi betina, baqarah. Kalau sapi jantan itu saurun pakai sa. Karena tidak rasional, nggak masuk akal, maka bangsa Bani Israel itu mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Mereka berkata, apakah kamu ingin memperolok-olok kami atau menjadikan kami ini sebagai lelucon, bahan tertawaan? Masa mengungkap pelaku pembunuhan disuruh motong sapi? Kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata Nabi Musa, a'udzu billah, saya berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, menjadi orang-orang yang bodoh ataupun dungu. Artinya kata Nabi Musa, memang secara logika kagak masuk akal, ya, nggak masuk akal. Tapi kata Nabi Musa, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, menjadi orang yang bodoh atau dungu, sehingga memerintahkan sesuatu yang memang tidak masuk akal ini dari keinginan saya. Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebenarnya ketika bangsa Bani Israel itu menyembelih langsung seekor sapi, itu pasti akan sudah terungkap, selesai masalahnya. Ya. Kata Nabi Musa, ya udah potong aja sapi betina. Kalau seandainya langsung dipotong, selesai, akan terungkap siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan ini. Tapi tidak, mereka terus bertanya-tanya tentang ciri dari binatang apa? Sapi betina ini, bagaimana ciri-cirinya. Jadi dia semakin banyak bertanya dan semakin sulit, susah nyari apa? Sapi ini semakin susah. Sebenarnya kalau dia langsung potong, selesai itu sapi. Dan selesai juga kasus siapa pelaku pembunuhan ini, selesai sudah. Tapi mereka terus bertanya-tanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, dilarang berat, dilarang keras untuk menanyakan sesuatu persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Apalagi menanyakan hal-hal yang gaib. Sebab kalau menanyakan sesuatu hal-hal yang tidak perlu ditanyakan, maka itu bukan menyenangkan kita, memudahkan kita dalam beragama, jadi semakin apa? Sulit beragama. Misalnya dalam hal yang gaib, adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Itu dipretelin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah tidak masuk akal. Bagaimana kok manusia yang sudah mati di alam kubur hidup? Hidupnya bagaimana? Buktinya kalau misalnya kita lagi gali kuburan, di alam kubur itu yang kita dapatkan hanya tulang belulang dan kapan putih saja yang sudah lusuh. Gimana kok ada kehidupan alam barzah, ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Allah itu di mana duduknya? Nah, Allah itu duduk di aras katanya. Karena ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah 'alal 'arsy, di atas aras, istawa. Mendebatkan ayat tentang Allah itu di mana, maka dipahami oleh sebagian umat Islam, khususnya kelompok yang memahami ayat seperti ini tidak perlu ditakwilkan. Ya Allah emang duduk di aras, gitu ya. Nah, bagi kita yang memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk menghindarkan pemahaman penyerupaan Allah kepada makhluk, sebab kalau seandainya dipahami Allah duduk di atas aras, maka ada kekhawatiran tasbih, menyerupakan Allah dengan apa? Makhluknya. Berarti Allah sama duduk nongkrong di atas kursi seperti itu. Maka ditakwil Allah di situ bukan duduk. Allah menjelaskan di ayat Al-Quran memiliki tangan. Nah, kalau kelompok yang mengatakan ya sudah nggak usah ditakwil-takwil, ya tangan, berarti Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki. Nggak usah ditanya tangannya Allah bagaimana, kakinya bagaimana. Itulah kelompok-kelompok yang saat ini dikenal dengan kelompok Salafi Wahabi. Konon katanya seperti itu ketika memahami ayat-ayat yang memungkinkan seseorang mentasbihkan Allah dengan makhluknya, mereka tetap tidak mau takwil. Maka ada kelompok
yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diperebutkan. Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mentakwil bahwa tangan Allah itu bukan berarti tangan fisik, mata Allah bukan mata fisik. Nah, jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya. Janganlah kamu menanyakan, menguliti persoalan-persoalan yang sebenarnya nggak perlu diapain, dipersoalkan. Muncullah akhirnya di channel-channel YouTube saling mengkafirkan, saling memusyrikkan, yang sebenarnya memang tidak ada solusinya. Karena semakin diperdebatkan, maka semakin banyak dalil-dalil yang masing-masing dikeluarkan. Akhirnya tidak ada titik temu. Benar nggak? Nah, jadi lebih memperdebatkan perbedaannya, tidak memperdebatkan titik persamaannya, titik temunya itu bagaimana. Nah, jadi kalau kita perhatiin perdebatan-perdebatan yang tidak akan berakhir karena memang mempersoalkan perbedaan pendapat, bukan persamaannya. Nah, oleh karena itu kasus yang terjadi pada masyarakat Bani Israel untuk mengungkap siapa pelaku pembunuh ini, Nabi Musa kasih solusi, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, kamu sembelih binatang aja. Tapi mereka menganggap, kok gimana sih, kok ini mengungkap kasus pembunuhan suruh motong sapi betina. Mereka bertanya lagi dengan ciri-ciri selanjutnya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, coba minta kepada Tuhan kita bagaimana ciri-ciri binatang tersebut, binatang sapi itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la farid. Ini sapi bukan sembarang sapi. Ini akibat mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi Musa berdasarkan wahyu Allah. Ini sapi la faridu wala bik. La faridun, enggak tua, ghairu musinnah, wala bik, enggak muda banget, awanum baina dzalik, antara tua dan muda. Kan jadi susah. Tua banget juga apa? Kagak, itu sapi. Muda banget juga apa? Kagak. Fafa'alu ma tu'marun, udah kerjain aja. Kalau ente udah dapat itu sapi, muda kagak, tua kagak, udah sembelih aja. Tapi ternyata mereka masih tanya lagi, Pak. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba wahai Musa, minta kepada Allah, tolong itu sapi warnanya apa? Kalau tadi kan bentuk fisiknya gimana? Umurnya gimana, usianya? Tua kagak, muda kagak. Kalau di kata Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun, udah sembelih aja. Tapi masih nanya warnanya gimana. Nah, di dalam Al-Quran katakan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Itu sapinya safra. Safra itu kuning, keemas-emasan. Faqi'ul launuha, warnanya emas kekuning-kuningan. Cakep banget itu sapi. Tasurrun nazirin. Tasurrun nazirin. Orang kalau ngelihat udah pasti apa?
resep demen banget emang sapi itu. Tua kagak, muda enggak, warnanya kuning keemas-emasan, faqi'un launuha tasurrun nazirin, akan menyenangkan orang yang melihat sapi itu. Wah, makin susah. Ya, selanjutnya masih nanya, qala innahu qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sebenarnya sapinya itu bagaimana sih wahai Nabi Musa? Innal baqarata syabaha alaina. Ya sapinya sama kayak sapi yang ente lihat. Sapi bagaimana sih? Padahal udah dijelasin tadi. Kalau motong sapi selesai, masih nanya tentang apa? Nah, usianya, warnanya, masih nanya lagi sapinya sebenarnya bagaimana. Kata Nabi Musa, innal baqarata syabaha alaina. Ya sapi yang kita lihat sehari-hari itu sapi itu dipotong. Selanjutnya masih nanya lagi. Ini di ayat 73-nya. Ayat 72-nya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul ladzalu. Dijelaskan lagi oleh Nabi Musa. Sapinya itu ladzalul. Dia enggak sembarang sapi. Ladzalulun tusirul ardh. Bukan sapi yang dipakai untuk bajak sawah atau ngeluku. Ya. Wala tasqil hars, enggak dipakai buat ngeluku, enggak dipakai buat membajak sawah. Musallamatul la syiyata fiha, itu sapi la syiyata fiha, musallama, selamat, artinya enggak ada cacat sedikit pun ini sapi. Pokoknya ini sapi tua kagak, muda kagak, warnanya kuning keemas-emasan, cacatnya enggak ada. Ini sapi ini luar biasa, enggak dipakai ngeluku, enggak dipakai bajak, ditaruh di rumah aja. Orang kalau ngeliat udah pasti demen banget. Qalul ana ji'ta bil haq. Mereka mengatakan, nah baru ini jelas nih katanya. Masya Allah, baru jelas katanya. Padahal bikin apa? Bikin susah untuk mencari apa? Binatang sapi yang sudah dijelaskan ciri-cirinya seperti di atas. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka memang dapat, tapi nyaris kata Allah, wa ma kadu yaf'alun, nyaris banget udah nggak bakalan bisa mereka melakukan penyembelihan seekor sapi tersebut karena memang sangat sulit ciri-ciri yang mereka minta sendiri kepada apa? Nabi Musa alaihi salam. Nah, selanjutnya Allah katakan wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ketika kamu hampir saja saling membunuh karena ingin mencari jalan keluar siapa sebenarnya pelaku pembunuhan orang kaya ini, yang kaya raya ini. Wallahu mukhridum ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar ya tentang kasus pembunuhan orang kaya raya ini. Di ayat akhir Allah katakan faqul nadribuhu bi ba'diha. Kami perintahkan kepada masyarakat Bani Israel itu setelah sapi disembelih ya, setelah sapi dipotong, idribuhu bi ba'diha, pukullah mayat yang sudah ingin diketahui siapa sebenarnya yang membunuh mayat ini. Idribuhu bi ba'diha, pukullah dengan
bagian dari anggota tubuh binatang sapi ini. Mungkin dipukul dengan dagingnya, kemudian Allah hidupkan kembali ketika setelah dipukul dengan bagian dari tubuh binatang sapi tersebut. Hidup lagi tuh. Maka Allah katakan, kadzalika yuhyillahul mauta. Allah Maha Kuasa menghidupkan orang yang sudah apa? Mati. Kalau ini benar-benar hidup, Pak. Wa yurikum ayatihi, dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayatihi, tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, agar kamu sekalian menggunakan akal kamu. Jadi asbabun nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini sudah saya sampaikan. Lalu masyarakat Bani Israel menghadap Nabi Musa cari solusi. Ketika sudah dijelaskan solusinya menyembelih seekor sapi betina, tapi mereka terus bertanya-tanya ciri-cirinya, warnanya, bentuknya. Maka semakin sulit, akhirnya mereka cari ini sapi di mana adanya. Nah, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari itu dijelaskan. Ternyata sapi betina itu ada setelah dicari-cari. Punya anak muda. Anak mudanya ini dia sangat bakti sama ibunya. Kebetulan anak muda ini juga yatim. Dia sangat bakti sama ibunya. Dia punya warisan yang namanya itu sapi. Sapinya itu tua kagak, muda enggak, ya, warnanya kuning keemas-emasan. Orang kalau ngeliat resep demen aja. Ini sapi enggak dipakai buat meluku, buat bajak, enggak ada cacatnya. Ada. Ternyata memang tujuannya untuk mengangkat derajat dari anak muda ini yang bakti sama siapa? Ibunya. Masya Allah. Jadi keberhasilan anak dan kesuksesan anak itu lebih banyak dipengaruhi oleh baktinya dia kepada siapa? Ibunya. Kalau dia udah tidak bakti, songong, nyakitin ibu, apalagi sampai bikin nangis, bikin sedih ibu, udah kagak bakalan berkah hidupnya. Dari mulai dia muda sampai tua, akhir hayat, dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari ibunya. Apalagi di zaman sekarang, kasus seperti ini nih. Ada ponakan sebenarnya dia berhak mendapatkan warisan dari mamangnya yang kaya raya, emang nggak ada anaknya. Kagak sabar pengen dapat warisan, mamangnya diapain? Dibunuh. Dan kasus ini terjadi zaman sekarang. Banyak anak-anak yang kagak sabar pengen dapat warisan, babanya udah tua tapi kuat banget kagak mati-mati. Akhirnya apa yang terjadi? Aki-aki matinya lama banget katanya. Tuh. Nauzubillah. Gara-gara pengen dapat apa? Ada yang sampai memperkarakan ayah ibunya ini terkait dengan harta waris sampai ke kasus perdata, bahkan pidana di pengadilan. Jadi emaknya diadili oleh siapa? Anaknya. Bahkan ada yang sampai di zaman sekarang ini tega banget, anak bunuh
bapaknya, anak bunuh emaknya gara-gara harta waris. Jadi bagaimana kita mendapatkan surga Allah kalau di dunia itu kita tidak memberikan sedikit surga kesenangan buat orang tua, terutama ibu. Makanya anak-anak muda terjaman dahulu semuanya sukses karena bakti sama siapa? Sama ayahnya dan sama ibunya. Dan itu sudah jelas kita dengarkan kita baca dalam hadis Riyadhus Shalihin, di mana di situ dijelaskan ketika dia masuk ke dalam gua nggak bisa terbuka, terkunci itu gua, dia bingung solusi. Gimana cara membuka gua ini? Orang di hutan kita teriak nggak kedengeran. Kalaupun ada handphone nggak ada sinyal, orang di dalam gua nggak ada jalan keluar. Maka dia bercerita, ya Allah, saya dulu punya ibu, punya orang tua banget, saya urusin itu. Makannya, mandinya, nyebokinnya, diurusin. Maka dia berwasilah, ya Allah, semoga dengan baktiku kepada ibuku, ngurusin ibu saya, bahkan kalau ibu saya belum makan, anak saya belum kasih makan dulu, sampai anak saya itu pada kelaparan dalam keadaan tidur dalam keadaan lapar gara-gara ndahulin makan emak saya. Terbukalah itu pintu. Maka keramat yang paling dahsyat itu adalah apa? Ibu kita pengen cari kerjaan, bewiridan, berdoa penting. Tapi kalau masih durhaka sama ibu, suka nyakitin ibu, kagak bakalan dia dapat kerjaan. Jadi zaman sekarang ini kan kita lagi pada susah banget ini Pak. Pabrik-pabrik pada mulai tutup, hotel-hotel banyak yang dijual karena efisiensi Pak. Karena pegawai negeri, kementerian itu semuanya pada jarang rapat di hotel-hotel. Anak-anak kita sulit cari pekerjaan di lingkungan kita. Pabrik terbatas. Anak muda banyak yang pengen kerja, kayak masuk lubang jarum. Sekalinya kerja 2 hari, 3 hari. Ya memang keadaannya seperti ini. Kita memerlukan keramat ataupun karomah, doa dari seorang ibu. Kalau kita bakti sama ibu, kita sayangi ibu kita, sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Seperti yang terjadi tadi saya ceritakan, ada orang masuk ke dalam goa, nggak ada solusi, maka dia bertawasul, baktinya dia kepada ibunya. Terbukalah itu pintu gua. Terbukalah orang-orang yang bakti sama ibu dan akan dimudahkan jalan hidupnya. Mengandalkan doa penting, doa dan bakti itu sangat penting. Seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan al-hut, yaitu ikan paus, zikirannya ada, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berarti sesusah dan sesulit apapun masalah hidup kita, banyak baca doa itu, maka dikasih jalan keluar oleh Allah. Dimuntahkan dari perutnya ikan paus dan dimuntahkan ke darat, itu Nabi Yunus dikasih solusi. Dengan bakti ibu dikasih solusi juga. Akhirnya anak muda yang punya sapi betina ini yang luar biasa ini, datanglah itu bangsa Bani Israel. Nah ini sapinya, Anda beli. Kata anak muda itu, mahal ini harganya. Bukan sapi yang kita jadiin korban kemarin. Kan gitu ya.
Ini sapi bukan sembarang sapi, boleh silakan ente beli itu sapi, cuman harganya apa? Harganya mahal. Harganya itu kalau kulit kambing dijadiin kantong, gitu kan. Kulit kambing dikeset, terus dijadiin apa? Kantong. Saya minta emas sebanyak sekantong kambing ini. Berarti berapa puluh kilogram dari emas. Harganya apa? Sangat mahal. Gara-gara banyak apa tuh? Banyak nanya. Jadi semakin apa? Susah. Jadi pada berantem. Gara-gara memperdebatkan antara yang kagak doyan maulid, nuduh bid'ah, yang kagak demen ziarah, nuduh nyembah kuburan. Lah siapa yang nyembah kuburan? Akhirnya terjadi perdebatan sengit di channel-channel YouTube sambil cari uang, ya kan? Nggak ada titik temunya. Kenapa nggak dicari persamaannya? Kalau nyari perbedaan pasti bakalan beda. Bener gak? Maka dari kasus ini kita bisa belajar. Yang pertama, jangan banyak bertanya. Yang kedua adalah dari surah Al-Baqarah ini Allah ingin menunjukkan bahwa itu sapi semahal-mahalnya sapi, ya kan? Di Madura juga ada, Pak, maaf ini. Ada sapi yang harganya sampai 700 juta, Pak. Sapi harganya 700 juta kayak Pajero. Sapi. Subhanallah. Ya kan? Mahal harganya. Tapi semahal-mahalnya sapi dipotong nggak? Dipotong juga akhirnya itu untuk mengungkap kasus pembunuhan itu. Yang kemudian dipukul dengan bagian tubuhnya itu, yang sudah mati itu hidup lagi, ditanya siapa yang membunuh ente? Yang membunuh saya adalah ponakan saya. Dia pengen banda saya, makanya saya diapain? Dibunuh. Ketahuan akhirnya. Semahal-mahalnya sapi dipotong. Kenapa harus sapi? Karena ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu orang Bani Israel itu, kata Nabi Musa, wahai Harun, ente jagain ini Bani Israel. Ana mau naik ke Gunung Tursina 40 hari 40 malam. Ternyata setelah Nabi Musa turun dari Gunung Tursina, mendapatkan Nabi Harun, ya, tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, padahal sudah dilarang oleh Nabi Harun. Ketika menyaksikan bangsa Bani Israel itu membuat patung sapi yang terbuat dari apa? Dari emas. Nah, itu ada hubungannya. Maka diperintahkan potong sapi, semahal-mahalnya sapi wajib diapain? Dipotong. Apalagi kalau Idul Adha kemarin. Banyak kali dapat sapi, masjid besar ini ya. Alhamdulillah. Berkah. Ya sangat beruntung yang berkurban pada tahun ini, baik sapi maupun kambing ataupun onta. Dan perintah Allah menyembelih sapi itu ingin memperlihatkan bahwasanya sapi walaupun mahal dipotong, bahwa binatang itu rendah. Yang ente sembah sebagai Tuhan itu dipotong, waktunya dipotong karena perintah Allah. Karena sapi itu bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Dia itu hewan yang dijinakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hidup berdampingan dengan manusia, dan untuk memenuhi kebutuhan makan manusia, maka dipotong, kita makan. Maka jangan nyembah sapi, gitu pesan dari ayat ini. Nah, yang ketiga dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita tentang kebesarannya
mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Kadzalika yuhyillahul mauta. Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Dan itu kita yakini karena orang beriman. Tapi ini menghidupkan orang mati di depan langsung masyarakat Bani Israel. Orang udah mati kok hidup lagi, dipukul dengan bagian dari tubuh binatang sapi. Ngomong, siapa yang bunuh kamu? Hidup lagi. Dan ternyata kebesaran Allah itu terkait dengan menghidupkan orang yang sudah mati itu bukan hanya terjadi pada kasus mengungkap siapa pelaku pembunuhan pada bangsa Bani Israel, tapi juga terjadi pada Nabi Uzair, ya kan? Nabi Uzair itu kan Allah katakan fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asa. Allah matikan Nabi Uzair selama 100 tahun, ya kan? Lagi naik keledai dengan membawa makanan, buah-buahan segala macam. Beliau istirahat, senderan tertidur. Disangkanya tidurnya cuma beberapa saat. Padahal Allah katakan fa'amatahullahu mi'ata amin summa ba'asa. Allah wafatkan, tidurkan, matikan selama 100 tahun. Kemudian dibangkitkan hidup lagi, kaget dia. Dianya sudah bangun, dan dia melihat binatang keledainya itu hidup lagi, lalu dia pulang kampung. Ternyata 100 tahun kemudian keluarganya masih ada, cuman udah pada tua. Kalau dianya masih apa? Nabi Uzairnya ini masih muda, karena kan dia 100 tahun ditidurkan. Usianya masih seperti yang dulu, tapi ditidurkan selama 100 tahun. Baliklah, anak-anaknya udah pada tua semua, dianya masih apa? Muda. Saya ini babalu gitu, saya ini Uzair. Nggak ada yang percaya orang 100 tahun lalu ternyata benarlah bahwasanya itu adalah Nabi Uzair ketika Allah perlihatkan bagaimana Allah mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Seperti juga cerita siapa tuh? Cerita Ashabul Kahfi, ya kan? Anak-anak muda yang masuk ke dalam gua, yang kemudian Allah apa? Tidurkan di dalam gua itu. Nah, maka dengan demikian mudah-mudahan dari surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73 yang kemudian di 74 dikatakan summa qasat qulubukum, kemudian hatimu mengeras, mim ba'di dzalika kal hijarah, seperti batu, au asyaddu qaswa, atau lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu, dari batu itu kadang batu itu bisa bebekas kalau karena sering terjatuh air atau mengeluarkan air. Tapi ternyata hatinya orang-orang Bani Israel itu tidak pernah apa? Tidak pernah lembut sampai sekarang ini. Mereka keras, maka mereka sebenarnya menjadi sumber perpecahan ketika mereka menempatkan Palestina sebagai tanah leluhur mereka, dan sampai saat ini terjadi peperangan antara bangsa Palestina, umat Islam, dengan bangsa Yahudi ataupun Israel, dan terakhir pada saat ini ya ketegangan politik antara Iran dan Israel. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman dan Islam, dan Allah satukan seluruh umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.